Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, alhamdulillah, tak bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, menambahkan kerahmatannya kepada kita, memberikan perlindungannya kepada kita dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sampai Allah mewafatkan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih membahas bab yang kedua tentang adab, dan kita akan menyempurnakan pembahasan adab terhadap orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab terhadap orang kafir adalah tidak menzalimi dan tidak mengganggu serta menyakiti orang kafir, baik itu pada hartanya, pada kehormatannya maupun pada fisiknya, kecuali apabila orang kafir tersebut adalah orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi umat Islam, yang menyerang umat Islam, orang kafir yang mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Adapun orang-orang kafir yang tidak melakukan pengusiran terhadap kaum muslimin, yang tidak memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh bagi mereka untuk dizalimi pada harta, pada kehormatan maupun fisik mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah dalam hadis qudsi berfirman, wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan
kezaliman itu atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada para hamba. Dan tentunya hamba Allah Subhanahu wa taala ini ada yang beriman, ada yang kafir. Seruan ini berarti tertuju kepada seluruh para hamba, baik yang mukmin maupun yang kafir. Allah mengkabarkan bahwa dirinya telah mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala berlakukan keharaman juga kezaliman itu untuk diberlakukan kepada sesama manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Maka sebagai hamba yang beriman, yang kita terpanggil dengan seruan Allah ini, maka kita tidak boleh saling menzalimi. Diharamkan kezaliman itu walaupun diberlakukan juga kepada orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita, yang berbeda agama dengan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka menahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, walaupun kepada orang yang berbeda agama dengannya. Begitu indah ajaran Islam ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Andaikan orang-orang kafir mereka mengenal prinsip dasar, hal-hal yang sangat mendasar di dalam agama Islam ini, tentu mereka akan terkagum-kagum. Yang mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab untuk sampainya hidayah kepada mereka sehingga mereka bisa memeluk agama Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang mengaku beragama Islam, sebagai orang yang akan mati di atas ajaran Islam, agama Islam, mengaku beriman, maka hendaknya kita memperhatikan hal ini dan menjadikan ajaran-ajaran Islam itu terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar wawasan atau bukan hanya sekedar pengakuan bahwa kita orang Islam, namun kita tidak mempelajari ajaran Islam. Kita tidak peduli dengan hal-hal yang sangat mendasar dalam Islam. Tidak demikian, tidak pantas seorang yang beragama Islam demikian. Nah, setelah kita mempelajari dan mengenali ajaran-ajaran Islam yang sangat mendasar ini, maka dituntut kita untuk mengamalkannya, untuk mempraktekannya, untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah sikap kita terhadap orang kafir, yaitu tidak menzalimi mereka, baik itu pada fisik mereka, pada harta mereka, maupun pada kehormatan mereka. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya objek kezaliman itu ada 3. Yang pertama adalah fisik, yaitu dengan cara disakiti fisik tersebut, baik itu dengan cara dipukul, ditendang, dilukai dan seterusnya, sampai pun dialirkan darah dari fisik tersebut. Yang kedua adalah kehormatan, yaitu dengan cara dilecehkan, dicemarkan nama baiknya, digunjingi, difitnah, dan seterusnya, direndahkan. Nah, ini bentuk kezaliman pada kehormatan. Kemudian ada pula yang ketiga,
yaitu objek dari kezaliman itu berupa harta, yaitu diambil, dicuri, ya. Bahkan dirampas secara terang-terangan, yang ini menimbulkan rasa takut, bahkan sembari mengancam. Mungkin bahkan sebahagian orang itu dengan cara menghilangkan nyawa, ya. Termasuk kezaliman pada harta adalah mengambil atau mempergunakan harta tersebut, ya, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, walaupun nantinya akan dikembalikan kepadanya. Maka ini merupakan bentuk kezaliman pada harta. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini bentuk kezaliman yang diharamkan, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Bukan mentang-mentang dia orang yang kafir, berbeda agama. Betul bahwasannya orang kafir itu diancam dengan neraka. Kelak dia akan disiksa, kekal dalam neraka. Yang Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang non-muslim yang lainnya selain ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasrani, semuanya mereka itu finari jahannam khalidina fiha. Mereka berada dalam neraka jahannam. Tentunya disiksa mereka di sana kekal selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Betul kita yakini ini, orang kafir apabila mati di atas kekafirannya, maka mereka akan disiksa. Disiksa dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Namun para hamba Allah rahimani rahimakumullah, keyakinan kita demikian tidaklah lantas, ya, kita berbuat sewenang-wenang terhadap mereka di dunia. Keyakinan kita demikian tidaklah lantas, ya, menjadikan kita berlaku zalim terhadap hak-hak mereka, tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu memiliki hak-hak mereka, terjaga hak-hak mereka. Walaupun mereka orang kafir, terjaga hak-haknya. Kecuali apabila orang kafir tersebut yang memerangi umat Islam, menyerang umat Islam, mengusir kaum muslimin, orang-orang Islam dari negeri-negeri mereka, maka tentunya ini harus ada pembalasan dan pembelaan, demikian, ya. Adapun orang-orang kafir yang tidak melakukan pengusiran orang-orang Islam dari negeri-negeri mereka, tidak memerangi dan tidak menyerang umat Islam, orang Islam, maka tidak halal, ya, bagi umat Islam untuk mendolimi mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah haramkan kezaliman itu, ya, atas diri Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah haramkan itu juga berlaku di tengah-tengah manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti, hadis ini disebutkan di dalam kitab Al-Lali Al-Masnunah, Al-Lali Al-Masnu'ah, ya. Demikian pula ini disebutkan, ya, dalam kitab Al-Asrar Al-Marfu'ah milik dari Ali Al-Qari. Disebutkan, ya, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamati. Siapa saja yang menyakiti orang kafir ahlu dhimmah, maka akulah yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat.
Walaupun hadis ini hadis yang dhaif. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at. Namun makna hadis ini yaitu larangan untuk melakukan gangguan dan mendolimi ahlu zimmah, orang kafir ahlu zimmah, maka ini adalah benar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain, hadis yang sahih disebutkan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa saja membunuh orang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang menjalin perjanjian gencatan senjata damai dengan orang Islam, maka membunuhnya orang kafir yang seperti ini, bila dibunuh, man qatala mu'ahadan, siapa saja membunuh orang kafir seperti ini, lam yarah raihatal jannah, maka yang membunuhnya itu tidak akan mencium aroma surga. Na'udzubillah min dzalik, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hal yang mesti kita jadikan perhatian agar kita tidak bermudah-mudah untuk menyakiti, mendolimi orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, ya, yang tidak mengusir umat Islam dari negeri-negeri mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab terhadap orang kafir adalah bolehnya memberikan hadiah kepada orang kafir tersebut. Sebaliknya juga menerima hadiah dari mereka, boleh, ya, boleh untuk saling memberi dan menerima hadiah dengan orang kafir. Tapi tentunya ini bukan atas dasar kecintaan agama, bukan. Namun seperti yang pernah kita sampaikan dan ini kita ulangi dan kita tegaskan kembali, bahwasanya tatkala kita berbuat baik kepada orang kafir, maka niatkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa itu merupakan upaya, ya, untuk mengajak orang kafir tersebut, ya, mempelajari Islam, ya, tertarik dengan Islam, lalu masuk ke dalam Islam. Nah, seperti itu, ya, bukan hanya sekedar pemberian biasa, tapi dengan tujuan agar mereka tertarik dengan Islam, masuk ke dalam Islam. Demikian, seperti itu, ya. Demikian pula boleh, ya, ini termasuk adat, ya, terhadap orang kafir, boleh untuk memakan makanan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, orang kafir Yahudi dan Nasrani. Namun tidak boleh, ya, memakan makanan berupa sesembelihan dari selain ahlul kitab, orang kafir yang selain ahlul kitab, seperti orang Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, tidak boleh. Yang hanya boleh adalah, ya, memakan makanan berupa sesembelihan, yaitu hewan halal yang disembelih oleh ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani, maka boleh, ya, demikian. Apa dalil yang menunjukkan hal seperti ini? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 5. Surah Al-Maidah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Makanan-makanan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab, Yahudi maupun Nasrani itu, ya, yang kitab sucinya adalah Taurat dan Injil, maka itu adalah halal lakum, halal bagi kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, maksud dari ta'am di sini adalah dzabaih, yaitu sesembelihan hewan-hewan halal, semisal, ya, ayam, ya, burung atau unggas-unggas yang halal yang lainnya. Begitu juga hewan-hewan berkaki 4 yang halal seperti kambing, sapi, ya, unta atau yang semisalnya yang halal, ya.
yang disembelih oleh orang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, maka itu halal bagi kita selama kita tidak mengetahui bahwa dalam penyembelihan tersebut ya itu disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ya penyembelihan tersebut adalah penyembelihan yang syar'i, maksudnya adalah dengan memotong ya leher sampai terputus ya 2 saluran atau 3 saluran. Saluran pernapasan, saluran makanan dan minuman, begitu juga saluran darah ya dan udara. Ya demikian. Saluran pernapasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Selagi kita tidak mengetahui ketika menyembelihnya, seorang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani itu menyebutkan nama selain Allah, dan selama kita tidak mengetahui bahwasanya ketika dia menyembelihnya itu dengan cara melukai selain dari lehernya, maka hukum asal dari sesembelihan ahlul kitab, yaitu hewan yang diolah oleh ahlul kitab, dan hewan tersebut adalah hewan yang memang betul-betul adalah halal ya, maka ini boleh bagi kita untuk memakannya. Berikutnya adalah bila kebolehan tersebut ya itu bila berikutnya, syarat berikutnya adalah tidak diketahui bahwasanya alat-alat masak orang-orang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani tersebut itu alat masak yang digunakan untuk memasak makanan yang haram ya, makanan olahan yang haram seperti ya hewan anjing ataupun babi yang dikonsumsi oleh mereka dengan alat-alat masak yang sama. Demikian yang dengannya mereka memasak ya dari hewan-hewan sembelihan yang halal itu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah hadis ya. Hadis di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah diberikan hadiah oleh seorang wanita Yahudi berupa kambing yang diolah, kambing yang sudah disembelih kemudian diolah, kemudian dihidangkan makanan ya, masakan berupa kambing tersebut yang tentunya sudah disembelih oleh orang wanita Yahudi tersebut, lalu diberikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi menerimanya, bahkan Nabi memakannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya takdirkan bahwa masakan berupa hewan kambing itu diracun oleh wanita Yahudi tersebut. Namun penerimaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap hadiah berupa sesembelihan hewan sembelihan orang wanita Yahudi tersebut ini diterima oleh Nabi, itu menunjukkan bahwasanya memang halalnya ya dan bolehnya untuk memakannya. Nabi tidak bertanya bagaimana tata cara menyembelihnya. Nabi juga tidak bertanya dari harta manakah ya, apakah dari harta yang haram atau harta yang halal ya, ketika mendapatkan hewan kambing tersebut. Demikian. Nabi tidak bertanya, menunjukkan bahwasanya memang itu hukum asalnya halal. Ya. Wa ta'amul ladina utun kitaba halal lakum. Makanan orang-orang ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, tentunya apabila makanan-makanan ahlul kitab yang berupa sembelihan ini, hewan-hewan yang disembelih, itu hukum asalnya halal, maka tentunya lebih layak lagi untuk dihalalkan, yaitu makanan-makanan yang pada asalnya memang dia halal, seperti contohnya ya makanan berupa roti yang bahan bakunya adalah tepung terigu ya, atau mungkin campuran dari beberapa adonan yang hukum asalnya halal ya. Bahan baku mungkin ada bahan baku berupa buah-buahan ya, dan seterusnya, maka ini adalah halal ya, hukum asalnya kembali kepada hukum asal halal
Ya, al-aslu fil asya'i al-hillu wal ibahatu hatta yarida dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dalam segala sesuatu urusan dunia itu adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah diundang untuk memakan atau menyantap jamuan makanan yang dihidangkan oleh orang Yahudi di Madinah. Lalu beliau memenuhi undangan tersebut dan beliau makan dari apa yang telah dihidangkan tersebut berupa makanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan dalil yang jelas ya bahwa memang ya boleh. Lebih-lebih ini pemberian hadiah seperti ini ya, makanan yang dihidangkan yang bila dilihat adalah hukum asalnya halal, maka ketika dimakan ini tentunya menyenangkan orang Yahudi ataupun Nasrani tersebut. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan penyampaian materi pada waktu-waktu berikutnya ya. Kita cukupkan. Dan bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya langsung ya kepada kami, maka silahkan telepon ya, hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Bisa juga di nomor yang sama ya, melayangkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp ya. Di nomor 08 12 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Rencana orang tua Kamis malam Jumat pekan depan akan diadakan tahlilan atau yasinan di rumah sesuai kebiasaan mereka. Biasanya bergantian sama ibu-ibu yang lainnya. Dan besok kebagian di rumah orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Jika sudah disampaikan bahwa itu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi SAW alias amalan bid'ah, tapi orang tua masih ngeyel atau tidak mau menerima, bagaimana sikap saya selanjutnya Ustaz? Apakah saya tetap berada di rumah tapi tidak ikut-ikutan, atau baiknya saya tidak ada di tempat, misal menginap di rumah nenek yang tidak terlalu jauh dari rumah? Mohon pencerahannya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya, hidayah sunnah ya, hidayah petunjuk Rasulullah SAW itu kepada ya orang-orang tua kita, karib kerabat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini memang ya agak sulit ya. Ini dilema. Apa yang mesti disampaikan? Yang disampaikan setelah menyampaikan apa yang mesti disampaikan, yaitu berupa penjelasan bahwa acara yang demikian itu merupakan acara yang tidak ada petunjuk Nabi SAW. Dikhawatirkan tidak akan sampai kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ya, bahkan sebagian
para ulama mazhab Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sendiri ya tidaklah merestui dan tidak menyetujui acara-acara kirim pahala seperti ini. Karena memang beliau tidak menyepakati adanya ya kirim pahala ya dari orang yang hidup kepada orang yang mati, demikian ya. Seperti itu. Dalam kitab I'anatul Talibin juga demikian ya. Seperti itu. Namun ini butuh untuk terus diedukasi, disampaikan ya dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun, lebih-lebih kepada orang tua ya. Nah, kemudian setelah disampaikan demikian, orang tua masih bersekukuh untuk melakukannya. Maka coba berkomunikasi lagi kepada orang tua ketika sudah dekat memang waktunya, bila memang ingin terus diadakan oleh orang tua, sampaikan kepada orang tua permohonan maaf apabila nanti tidak turut serta ya membantu di dalam acara tersebut, begitu. Jadi sampaikan permohonan maaf ya, permohonan izin untuk tidak turut serta membantu acara tersebut, mohon untuk dimaklumi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang disampaikan. Ya, jadi sampaikan kepada orang tua, terkhusus ibu ya, karena ini acara ibu-ibu ya barangkali. Sampaikan, mohon maaf ibu, mohon maaf ya mama, ya, maaf ya, karena dalam hal ini Ananda sudah menyampaikan, namun ibu, mama masih tetap melanjutkan. Maka itu tidak ada paksaan. Nah, sebagaimana ya Ananda tidak bisa untuk memaksa pendapat Ananda kepada ibunda, maka mohon untuk tidak memaksa Ananda untuk turut serta dalam acara tersebut. Nah, sampaikan begitu dengan bahasa yang lembut ya. Nah, jadi setidaknya yang dimunculkan ketika tidak ada persetujuan, tidak ada persetujuan terhadap apa yang disampaikan ya, masih bersekukuh dengan pendapat yang ada, maka dimunculkan berikutnya adalah kemakluman ya, kemakluman ya, yaitu maklum, pemakluman agar ya ketika tidak turut serta ya itu tidak disikapi dengan berlebihan, demikian. Maka demikian pula sang penanya ini, sang anak ini jangan bersikap berlebihan kepada orang tua yang memilih ya untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Jangan menyikapi berlebihan seperti memusuhi ya, membenci. Kita katakan ya seharusnya semakin ya kita sayang dengan orang tua, semakin kasihan dengan orang tua ya. Maka didoakan gitu, semoga dapat petunjuk ya, hidayah Nabi SAW, sunnah Nabi SAW dalam kirim pahala seperti ini. Nah, demikian ya. Nah, jangan sikapi berlebihan ya, seperti memarahi ya, kecewa ya, dengan barangkali membentak. Nah, tidak boleh ya. Apalagi memusuhi. Nah, ini tidak dibenarkan, demikian ya. Yang muncul dalam hati malah semakin kasihan. Ternyata orang tua masih bersekukuh untuk memegang kebiasaan tradisinya, demikian. Padahal tidak ada petunjuk Nabi SAW. Nah, begitu juga mintakan kepada orang tua pemakluman juga, kemakluman sebagaimana ya sang Ananda ini dia bisa memberikan ya kemakluman untuk orang tuanya karena itu sudah pilihannya ya. Maka demikian pula orang tua itu ya dimintakan untuk bisa menghadirkan kemakluman ya pada dirinya terhadap anandanya, anaknya yang tidak turut serta membantu acara tersebut, demikian, begitu ya. Nah, ini yang butuh dibangun ya, kemakluman ketika memang tidak bisa diterima ya pendapat yang disampaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, apakah mengkritik pemerintah termasuk tidak taat kepada pemimpin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkritik pemerintah, maka ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah mengkritik pemerintah di hadapan mereka, yaitu memberikan kritikan dan masukan, bahkan meluruskan mereka, memberikan nasihat kepada pemerintah itu langsung kepada pemerintah tersebut, tanpa melibatkan pihak lain, sehingga pihak lain pun tidak mengetahui apa yang dikritik, apa yang disampaikan. Apa yang dinasihatkan kepada pemerintah orang lain tidak tahu. Yang jelas, bentuk yang pertama adalah nasihat kepada pemerintah dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun, karena yang sedang diberikan nasihat, dan perbaikan itu adalah pemerintah, orang yang memiliki kekuasaan. Maka yang seperti ini adalah bentuk jihad yang paling afdol, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yang artinya adalah jihad yang paling afdol adalah ungkapan kebenaran yang diungkapkan di sisi pemimpin yang zalim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk jihad yang paling afdol, jihad yang paling baik, itu menyampaikan kebenaran berupa nasihat, perbaikan, kepada pemimpin tersebut di sisi mereka, tanpa melibatkan orang lain, tanpa menyebarkannya kepada pihak-pihak lain yang tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui hal tersebut. Maka ini merupakan bentuk kebaikan, jihad yang paling afdal. Nabi SAW juga bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Para sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan SAW, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadis riwayat Muslim. Nasihat itu, agama adalah nasihat, yaitu bentuk ketulusan. Untuk siapa, kata para sahabat? Maka Rasul mengatakan SAW, untuk Allah. Jadi ketulusan itu untuk Allah. Untuk berikutnya adalah untuk kitab-kitab Allah, yaitu tulus mengamalkan apa yang termaktub, tertulis di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali rasuli, dan tulus terhadap Rasulullah SAW, para Rasulullah, yaitu mengikuti petunjuk mereka dengan tulus, Berikutnya berlaku tulus terhadap para pemimpin dan keseluruhan orang-orang Islam, demikian. Dan berlaku tulus kepada orang-orang yang menjadi pemimpin mereka adalah dengan memberikan nasihat dan hal-hal yang meluruskan mereka, demikian. Nah, seperti itu, Baik, ini yang pertama. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah mengkritik pemerintah, meluruskan dan memberikan nasihat pemerintah itu di hadapan orang banyak, tidak di sisi pemerintah tersebut. Bahkan andaikan juga bila dilakukan di sisi pemerintah itu melibatkan orang banyak, maka ketahuilah ini merupakan bentuk mempermalukan pemerintah. Jujur kita katakan, ini bahwasanya merupakan bentuk pelanggaran dan kesalahan. Ini merupakan keluar dari petunjuk Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila
seseorang ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya, maka hendaklah dia pegang tangannya, dia berduaan dengannya, demikian. Itu tidak menyampaikan itu di hadapan orang-orang, sehingga pemimpin tersebut dia akan malu, karena itu merupakan bentuk mempermalukan dirinya, demikian. Nah, cobalah kita ambil ilustrasi. Nah, apabila ada seseorang yang menasihati kita di hadapan orang-orang banyak, padahal kesalahan kita itu tidak diketahui oleh orang lain, atau andaikan pun diketahui oleh orang lain kesalahan tersebut, namun kita diberi nasihat di hadapan orang lain, maka tentunya ini akan mempermalukan kita. Ya, ini akan membuat kita itu bisa menolak nasihat tersebut. Ya. Ini tidak benar memberikan nasihat di hadapan orang lain, dilihat oleh orang lain. Ya. Karena sifat manusia tidak ingin dipermalukan. Ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka tentunya mengkritik pemerintah dengan cara seperti ini yaitu di hadapan orang banyak, disebarkan lewat media-media sosial, ini bukan kritikan, ini namanya membikin malu, membongkar kebobrokan. Kita saja kalau kita punya kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, lantas dibongkar di hadapan orang banyak, apakah kita terima? Tentu tidak. Yang ada kita akan marah, kan begitu. Nah, coba ini diberlakukan pada diri kita sebelum kita berlakukan kepada orang lain, apalagi kepada pemimpin yang punya kekuasaan. Tentunya mereka akan marah sebagaimana kita akan marah, kan begitu. Nah, artinya hal ini tidaklah benar, karena ternyata membuat marah, kita saja marah. Nah, sekarang orang-orang yang mengkritik pemerintah itu secara terang-terangan di hadapan orang banyak, di media-media sosial. Nah, apabila hal itu terjadi bagi mereka, jangankan ketika mereka jadi pemimpin, tatkala mereka jadi pemimpin rumah tangga saja, belum jadi pemimpin negara, jadi pemimpin rumah tangga, lantas ada anak-anak mereka yang merasa terzalimi, istri mereka yang terzalimi, lantas mereka, istri dan anak tersebut membongkar kezaliman tersebut, menyampaikan itu, dan mereka memberikan nasihat kepada ayahnya atau suaminya secara terang-terangan di hadapan orang banyak. Kira-kira sang suami tadi malu tidak? Malu, kita katakan Ini nggak benar kritik yang seperti ini. Secara akal dan naluri kita saja itu sudah melanggar etika. Lalu mengapa saat ini ada orang-orang yang mereka mengkritik pemerintah secara terang-terangan? Dia sendiri ketika dikritik saja secara terang-terangan dia marah, demikian. Dan anehnya kita katakan ada orang-orang yang dulu ketika jadi rakyat, seperti ketika jadi mahasiswa, nah itu mengkritik habis-habisan pemerintah saat itu. Nah, ketika masanya, tatkala dia diberikan mengemban amanah rakyat untuk jadi pemimpin, ketika dikritik oleh rakyatnya, uring-uringan, malah marah, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Nah, ini aneh. Tindakan yang dia pernah lakukan dahulu ketika berulang dan terjadi pada dirinya, malah dia tidak terima. Nah, itu menunjukkan kesalahan. Karena buktinya tidak bisa diterima. Bahkan oleh pelakunya. Ketika itu diberlakukan bagi dirinya ternyata tidak bisa diterima. Maka kita katakan itu kesalahan. Lihat bagaimana petunjuk Nabi SAW yang penuh adab. Penuh adab. Nah, kita sedang belajar adab. Nah, adab terhadap pemerintah, tatkala pemerintah itu melakukan kesalahan adalah silahkan berikan nasihat, silahkan berikan pelurusan, perbaikan, tapi cukup diantara pemerintah dengan dirinya saja, jangan disebarkan. Cukup disampaikan, empat mata datang kepadanya, insya Allah Ta'ala pemerintah itu bisa ditemui insya Allah. Istana kepresidenan itu terbuka insya Allah, tapi layangkan dulu
Kalau seandainya belum bisa juga, maka sampaikan itu lewat orang yang berkompeten. Seperti contohnya kita ada MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia, yang sekiranya bisa menerima aspirasi, menampung aspirasi masyarakat untuk perbaikan negeri ini. Maka delegasikan itu kepada pihak MUI. Nanti pihak MUI, dalam hal ini ketua MUI nasional, ini akan menjumpai pemimpin, penguasa, lalu menyampaikan tanpa harus diketahui oleh orang banyak. Insya Allah Ta'ala akan bisa didengar, insya Allah setidaknya didengar. Adapun untuk diberlakukan mungkin mereka butuh butuh waktu. Apakah mungkin karena harus bertemu dengan orang-orang yang berkompeten untuk merealisasikan atau membicarakan usulan tersebut atau perbaikan tersebut, demikian demikian. Yang jelas bukanlah merupakan adab yang baik tatkala menasihati seseorang, lebih-lebih pemimpin itu di hadapan orang banyak, demikian wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan untuk melayangkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 08 12 12 12 8834. Atau kalau mau bertanya langsung silakan di nomor yang sama Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana hukum berkhitan dengan laser atau dengan alat yang dipanaskan untuk pemotongannya? Apakah ini sama seperti penggunaan kai? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Khitan merupakan bentuk salah satu sunnahul fitrah, hal-hal yang disunnahkan yang sesuai dengan fitrah manusia. Menurut pendapat yang kuat bahwasanya khitan bagi anak laki-laki adalah wajib dan bagi wanita adalah sunnat, demikian Nah, apabila berkhitan dengan menggunakan laser atau yang saat ini mungkin dengan menggunakan logam yang dipanaskan kemudian ini berikutnya akan terjadi pemotongan, apakah ini termasuk bentuk kai pengobatan dengan cara kai? Perlu diketahui bahwasanya pengobatan dengan cara kai adalah pengobatan dengan cara menempelkan logam yang dipanaskan pada anggota tubuh yang sakit dengan tujuan agar sumber penyakit tersebut itu mati namun dengan cara melukai.
menurut pendapat yang kuat bahwasanya ini hukumnya makruh, bukan haram ya, tapi makruh. Hanya saja tidak disukai, bahkan ini bisa menghilangkan ya kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, tatkala Nabi SAW mengkabarkan ada 70.000 dari umat beliau SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Lalu beliau SAW memberikan ciri-ciri mereka. Rasul mengatakan SAW ada 4 cirinya. Alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yakta'un wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, dan mereka tidak bertatayur, yaitu menisbatkan hal-hal yang mengandung kesialan atau kemalangan, begitu juga kemaslahatan dan kebaikan, ya, itu dengan gerak-geri alam. Jadi tatayur itu maksudnya adalah penisbatan baik dan buruk, untung dan rugi, ya, sial dan baik, ya, itu kepada gerak-geri alam. Nah, orang-orang yang tidak bertatayur adalah tidak melakukan hal ini, ya, seperti itu. Kemudian wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, yaitu menempelkan logam panas pada anggota tubuh yang sakit, fungsinya agar mematikan kuman penyakit atau sumber penyakit tersebut, tapi dengan cara melukai dan merusak anggota tubuh tersebut, ya. Ini hukumnya adalah makruh. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ciri yang keempat adalah, ya, orang-orang yang mereka hanya bertawakal kepada Allah semata. Baik, ya. Nah, ini salah satu ciri dari orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu adalah orang yang tidak melakukan kai. Namun kai ini adalah, ya, hukumnya adalah makruh. Baik, apakah, ya, khitan atau sunat kalau dalam bahasa, ya, kita ini sunat atau khitan? Nah, itu menggunakan logam panas yang dipanaskan. Apakah ini termasuk kai? Wallahu ta'ala alam, saya condong tidak termasuk kai. Ya, saya condong itu tidak termasuk, ya, kai. Mengapa demikian? Karena kai adalah memilih perobatan dengan cara merusak, ya, anggota tubuh yang sakit tersebut, ya. Demikian. Dan masih ada opsi pengobatan yang lain ketika itu, ya. Namun digunakan pengobatan dengan cara kai, maka hal ini menjadi berhukum makruh, ya, karena melukai, ya. Adapun khitan pada asalnya memang dia melukai, ya, bahkan, ya, membuat sakit, berdarah, karena menghilangkan sebagian kulit, demikian, ya, menghilangkan sebagian kulit, maka tentunya itu menyebabkan sakit. Nah, hanya saja dilakukan dengan cara memanaskan logam, demikian, ya, dan tentunya ini bukanlah menambah sakit, tapi saja bahkan bisa jadi mengurangi sakit, ya, bahkan bisa jadi mempercepat, ya, untuk pembekuan darah, tidak mengalir, ya, begitu banyak darahnya, demikian, seperti itu. Jadi berbeda, ya, hukum kai, karena kai ini asalnya, ya, adalah perobatan alternatif yang ada pilihan, ya, antara menyakiti dengan tidak menyakiti, lalu dipilihlah kai, ya, untuk pengobatan, namun ini akan menyakitkan.
Katakanlah ada anggota tubuh yang sakit, lantas diambil pilihan pengobatan dengan cara kai. Padahal masih ada pilihan yang lain seperti minum habatus sauda, ya bekam, demikian. Nah seperti itu. Namun digunakan kai. Nah tentunya ini logam yang panas ini akan memberikan rasa sakit, namun ini mematikan ya kuman, ya mematikan sumber penyakitnya. Demikian seperti itu. Ya berbeda dengan khitan. Khitan itu memang menyakiti. Dengan tujuan adalah untuk menghilangkan ya sesuatu yang menjadi sumber potensi penyakit, bahkan juga ya untuk menghilangkan ya sebab terkumpulnya najis. Nah seperti itu. Dan asalnya memang dia menyakiti. Lalu dilakukan dengan cara memanaskan logam. Maka ini bukanlah merupakan bentuk kai. Ini perbedaan yang harus dipahami. Ya, sehingga ya antara ya kai dengan khitan yang menggunakan laser ya yaitu logam panas, maka ini dua hal yang berbeda. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika makmum perempuan sholat berjamaah di masjid? Apakah suaranya disirkan atau dijaharkan Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wanita ketika sholat di masjid menjadi makmum, dalam sholat-sholat yang sir, tentunya mereka ya sir itu maksudnya adalah memelankan bacaan. Maka tentunya mereka juga memelankan bacaan. Seperti contohnya sholat duhur dan asar. Demikian pula tatkala dalam salat-salat jahar. Itu salat-salat seperti salat jahar ini salat yang mengeraskan bacaan, imamnya mengeraskan bacaan seperti salat maghrib, isya dan subuh. Maka tetap saja wanita mereka ini memelankan bacaan mereka, tidak mengeraskannya. Barangkali yang dimaksudkan di sini adalah apakah harus membaca amin ya dengan keras ya. Ya, apabila imamnya ya setelah membaca ya surah Al-Fatihah dan ketika ditutup dengan waladdallin, apakah imam yang membaca amin itu harus juga jamaah wanita membaca amin? Wallahu taala alam, saya condong tidak mesti. Ya, tidak harus. Dan sebaiknya tidak membaca amin juga, ya. Biarkan makmum laki-laki saja yang membacanya. Ya, kata Nabi SAW, faida ya faida ammanal imamu faqulu amin. Apabila imam itu membaca amin, maka bacalah amin. Demikian ya. Nah, ini perintah kepada laki-laki. Ya. Faqulu amin. Itu kata gantinya itu untuk jamaah laki-laki, demikian ya. Tidak untuk jamaah perempuan, karena hukum asal wanita itu dia tertutup dan tersembunyi, demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Lebih-lebih ya, wanita itu dianjurkan untuk sholat di rumah bukan di masjid. Namun kalau seandainya sholat di masjid tidak boleh dilarang ya. Kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajida. Janganlah kalian larang hamba-hamba perempuan Allah SWT dari masjid-masjid ya, demikian ya. Nah, kalau ya salatnya jahar, imamnya membaca amin, maka jamaah wanita tidak perlu membaca amin. Ya, itu cukup saja jamaah laki-laki. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz, izin bertanya di luar tema.
Di daerah saya ada media dakwah yang dulu didirikan oleh ustadz dan beberapa ikhwan. Seiring berjalan waktu, media ini sekarang dihandle oleh ikhwan yang notabene-nya bukan dari ikhwan yang menggagas ide sebelumnya. Tujuan media ini sebenarnya adalah untuk mengakomodasi kajian-kajian para ustadz di beberapa titik kajian. Tapi semakin hari semakin hari hanya ada salah satu ustadz saja yang diliput dan sering keluar kota untuk mendampingi ustadz tersebut. Setelah mempunyai alat-alat untuk meliput yang lengkap, harganya mahal, hasil donasi. Media dakwah tersebut akan diganti namanya dengan keputusan sepihak tanpa persetujuan dari muhsinin, yaitu orang yang mendonasikan uang tersebut. Dan ustadz-ustadz yang lain sudah diingatkan untuk klarifikasi, namun tidak tanggapan, malah akan membuat yayasan dengan nama tersebut dengan alat-alat perlengkapan dari media dakwah sebelumnya. Apakah perbuatan ini dibolehkan tanpa izin dari beberapa pihak? Jazakallahu khairan. Bismillah. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Panitia dakwah merupakan orang-orang yang punya keinginan dan semangat yang kuat untuk menyebarkan dakwah. Namun mereka hanyalah perwakilan dari orang-orang yang memiliki dana untuk meliput atau setidaknya adalah untuk menyelenggarakan dakwah. Namun mereka tidak punya kompeten untuk menyampaikan atau menyajikan kajian-kajian dengan lisan-lisan mereka. Tentunya adalah orang yang berkompeten adalah para ustadz-ustadz. Para ustadz-ustadz yang kompeten dari sisi manhajnya dan kompeten dari sisi keilmuannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi panitia kajian mereka adalah orang-orang yang menjadi perwakilan di setiap daerah untuk menyajikan kajian-kajian sunnah. Ini asalnya. Nah, apabila ada donasi yang diarahkan untuk pengadaan media seperti kamera atau semisalnya, maka sesungguhnya asal dari media-media tersebut itu adalah wakaf, dan itu haruslah diarahkan untuk dakwah, karena memang dikumpulkan memang untuk dakwah. Memang kebijakan untuk membuat kajian itu di tangan mereka. Hanya saja tidak boleh mereka itu mengarahkan kajian-kajian hanya untuk orang-orang tertentu, ustadz-ustadz tertentu. Lebih-lebih apabila ternyata ustadz tersebut hanya untuk di blow up dan dipasarkan, dinaikkan namanya, dinaik daunkan. Nah, seperti itu. Itu tidak benar yang demikian. Kecuali apabila memang ustadz tersebut yang kompeten dari sisi manhaj dan dari sisi keilmuannya. Apabila ada dai-dai yang lain di wilayah tersebut, namun ternyata dai yang lain itu tidak kompeten dari sisi manhajnya, dari sisi keilmuannya, maka kebijakan dari
panitia apabila telah berkonsultasi ya dengan pihak yang kompeten pula, seperti contohnya konsultasinya dengan ustadz-ustadz yang senior dalam ilmu, ya kompeten dalam manhaj dan ilmunya, lalu hanya memberikan rekomendasi kepada beberapa ustadz atau ya 1-2 ustadz ya, atau 3 ustadz atau sekian ustadz, namun ustadz yang lain tidak diberikan rekomendasi, maka itu insya Allah ta'ala bukanlah merupakan bentuk penyalahgunaan dari amanah tersebut, bukan ya. Karena tentunya sebagai panitia dakwah mereka juga haruslah menyajikan dakwah tersebut itu memang dari orang yang kompeten secara manhaj dan kompeten dari secara keilmuan ya. Jadi ini titik tekannya ya, ini poinnya, ini harus dibedakan ya. Betul, panitia dakwah mereka adalah delegasi dari orang-orang yang orang yang mendonasikan harta mereka ya untuk diselenggarakannya dakwah-dakwah dengan media-media yang sudah diadakan atau sudah dibuat ya dari donasi para pewakafnya ya, dan itu adalah untuk dakwah sunnah tentunya ya, demikian. Nah mereka adalah orang yang diberi amanah, mestinya mereka amanah. Nah di antara bentuk keamanan tersebut adalah menjaga dakwah tersebut ya, dan menyajikan dakwah tersebut itu hanya dari orang-orang yang kompeten pula, baik itu dari sisi manhajnya maupun dari sisi ya keilmuannya. Jadi bukan serampangan, agar mereka tidak dimintai pertanggungjawaban kelak. Karena kalau tidak kompeten dari sisi manhajnya, maka yang muncul adalah manhaj yang menyimpang nantinya. Ya. Keyakinan yang menyimpang nantinya yang akan disajikan, dan ini akan bisa membawa kepada kesesatan tentunya, kan begitu. Nah, tidak kalah parahnya apabila yang disajikan juga dari dai yang ternyata tidak kompeten dari sisi keilmuannya ya. Ya setidaknya paling tidak ya ini akan jatuh kepada pendapat-pendapat yang marjuh, paling tidak ya akan membingungkan, demikian. Apalagi tidak ahli ya, pada bidang yang diajarkannya, demikian ya, seperti itu ya. Nah, oleh karenanya ya tidak mengapa apabila panitia-panitia dakwah ya mereka itu menseleksi ya dai-dai agar bisa muncul di media-media mereka adalah ya dai-dai yang kompeten dari sisi manhaj dan dari sisi keilmuannya ya, keilmuan bidang studi yang diajarkannya. Kalau fikih memang ahli fikih, kan begitu. Kalau dia sejarah maka ahli sejarah, demikian ya, karena memang sudah mempelajarinya dahulu, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Namun apabila ya panitia dakwah hanya mengusung 1 ustadz, 2 ustadz ya, hanya berdasarkan mungkin kecondongan kepada ustadz tersebut, bukan karena dari sisi manhaj ya, kompetensi manhaj atau kompetensi keilmuan ya, tapi dari sisi hanya kecondongan saja. Ustadz ini enak gitu ya, oh ustadz ini seru, ustadz ini saya cocok ya, kalau ustadz yang lain tidak cocok. Nah karena ini saja, bukan karena kompetensi manhajnya, bukan karena kompetensi ya keilmuannya, lalu dengan cara itu di blow up ya, dinaik daunkan sekarang. Nah seperti itu ya. Nah ini tentunya ya, ini merupakan bentuk pelanggaran amanah ya. Ini tidak benar yang seperti ini. Nah kalau seandainya ternyata ya ustadz tersebut yang di blow up ini adalah seorang ustadz yang tidak kompeten manhajnya atau tidak kompeten dalam sisi ya keilmuannya, maka tentunya yang akan disajikan nantinya adalah ya hal-hal yang membingungkan, bahkan menyesatkan. Nah ini ditanggungjawab, mereka akan bertanggung jawab ini ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, karena mereka sebagai panitia dakwahnya ya.
Dan itu merupakan bentuk penyalahgunaan amanah, ya, donasi yang diarahkan untuk pengadaan media atau dakwah tersebut. Demikian, ya. Nah, ini semoga bisa dipahami. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan kajian beserta dengan jawaban dari pertanyaan telah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Semua kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri kajian kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang nanti akan digunakan untuk kegiatan sholat, ya. Kemudian event-event kajian, baik itu yang rutin maupun yang sifatnya tabligh akbar, daurah, begitu juga kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Maka miliki aset akhirat, ya, yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan, walaupun tatkala orang tersebut telah tiada. Ya, salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.